Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Vlog Yusuf. Kembali lagi di Vlog Yusuf Otomotif. Nah, di konten kali ini gue bakalan bahas soal cara memilih oli mobil yang bagus. Nah, seperti apa oli mobil yang bagus itu? Kita simak ya pembahasan kali ini. Namun sebelum itu jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya konten ini supaya yang lain juga tahu tentang cara memilih oli mobil yang bagus. Check it out. Vlog Yusuf Otomotif, ada 4 hal yang harus kita ketahui untuk memilih oli mobil yang bagus. Yang pertama, kita harus lihat spesifikasi oli yang harus kita gunakan di kendaraan kita. Nah, misalkan sekarang gue lagi pakai Mobilio 2014. Nah, ini disarankannya itu untuk pakai oli dengan tingkat kekentalan 0W strip 20. Nah, ini bisa kalian lihat di manual book atau petunjuk buku manual yang kalian punya. Nah, ini kenapa gue sarankan untuk melihat manual book atau buku petunjuk manual, karena ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita milih oli mobil yang memang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan kita. Nah, biasanya nih kalau mobil-mobil zaman sekarang itu pakai oli dengan tingkat kekentalan 0W strip 20, karena teknologinya itu udah yang terbaru. Nah, nomor 2 itu kita harus melihat tingkat kekentalan oli. Nah, itu biasanya disebut dengan SAE atau Society of Automotive Engineering, di mana singkatan itu artinya adalah untuk mengidentifikasi tingkat kekentalan oli itu sendiri. Nah, seperti yang gue punya sekarang, itu gue punya contoh oli dengan spesifikasi 0W strip 20. Nah, ini olinya. Ini gue beli di bengkel resmi Honda. Dia memang distribusi Honda ya sob ya. Tuh kelihatan kan logonya, Honda Automobile Oil. Nah, ini spesifikasinya 0W strip 20, fully sintetik, artinya ini oli sintetik ya. Nah, ini diproduksinya oleh Shell Manufacturing Indonesia. Artinya ini olinya diproduksi oleh Shell tapi didistribusinya oleh HPM Honda Prospect Motor. Nah, biasanya sob, kalau dengan spesifikasi yang lebih kecil seperti ini, SAE-nya lebih kecil, itu olinya tuh lebih encer. Nah, biasanya ini olinya lebih encer, fully sintetik. Nah, oli yang lebih encer seperti ini itu diklaim dapat membantu mesin dalam mencapai konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Terus keuntungannya juga starternya lebih mudah atau yang disebut easy starter. Dan yang ketiga ini kecepatan sirkulasi oli dalam rangka melindungi bagian-bagian mesin itu lebih cepat. Seperti itu. Nah, setahu gue ya sobat vlog, nah ini untuk tingkat kekentalan oli dengan spesifikasi 0W strip 20 itu sering digunakan di negara-negara Eropa atau negara-negara dengan iklim yang dingin ya. Nah, kalau negara-negara tropis yang seperti Indonesia ini, dia kebanyakannya pakai oli 10W strip 40. Tapi menurut gue juga kayaknya sih lebih kayak lebih tergantung ke mekaniknya juga sih yang handle mobil kita. Kadang-kadang mekanik tuh nyaraninnya yang tadi ya kan, yang 0W strip 20, dan ada juga yang nyaranin 10W strip 40. Tapi selama mobilnya itu keluaran terbaru, artinya 2014 ke atas lah ya, nah itu sudah bisa sih, udah cocok pakai oli dengan spesifikasi 0W strip 20, karena dia punya teknologi yang terbarukan. Kayak misalkan ada turbonya, ada DOHC-nya, ada superchargernya, dan lain-lain. Nah, kalau mobil-mobil yang seperti LCGC ya, mobil-mobil sekarang kayak Brio, Agya, Calya, nah itu cenderung pakai oli 0W strip 20, karena dia disarankan sama manual booknya sih seperti itu.
Nah, hal ketiga yang perlu kita ketahui dalam memilih oli mobil yang bagus itu kita juga harus perhatikan ya. Tadi kan udah gue sorot tuh, ada kalau oli yang gue beli ini itu juga dia olinya full sintetik. Artinya oli ini juga masuk ke kendaraan-kendaraan yang lebih baru atau 2014 ke atas. Nah, hal yang keempat yang harus kita ketahui adalah kita tuh sebenarnya boleh sih gonta-ganti merek ya. Kayak ya merek Honda Automobile Oil, Shell, terus lubrikan Pertamina, itu sebenarnya kita nggak masalah sih. Yang penting spesifikasi oli kita itu sesuai dengan kendaraan yang kita miliki saat ini. Dan juga kita pun harus memperhatikan tingkat kekentalan olinya ya, atau SAE tadi. Dan hal yang harus kita perhatikan juga adalah ketika kita sudah ganti oli, jangan sekali-kali kita tuh untuk top up oli. Artinya top up oli ini menambah volume oli ya kan, biasanya lumayan nih ada sisaan nih dari kemarin ya kan. Itu jangan pernah ya, karena itu hal yang sangat terlarang. Kenapa sih hal itu dilarang ya? Karena kalau kita misalkan menambah volume oli yang baru itu akan masuk di permukaan yang lebih atas, dan oli yang lama itu ada di permukaan yang bawah, dan itu tercampur gitu loh. Dan itu yang gue tahu sih ya, yang gue himpun dari beberapa website, YouTube dan informasi-informasi lainnya, itu sangat tidak disarankan karena itu akan merusak dari mesin mobil kalian sendiri. Jadi jangan sekali-kali untuk menambah volume oli mobil kalian ya sob ya, sebelum kalian ganti oli. Nah, ganti oli yang bagus itu disarankan setiap 10.000 km, dan gue lebih prefer ke jarak tempuh ya, ketimbang jangka waktu. Kan ada yang menyarankan 10.000 km atau per 6 bulan gitu loh. Kalau gue sih lebih prefer kalau yang kita rutin pakai ya, bolak-balik kantor, atau yang kita pakai buat Grab online harian gitu loh, itu lebih prefer ke jarak tempuh yang kita pakai. Oke sobat vlog Yusuf, sekian ulasan dari gue tentang bagaimana sih caranya memilih oli mobil yang bagus. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang untuk membahas dunia otomotif. Sekian, terima kasih dari gue. Assalamualaikum.